Selamat datang di mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Ini untuk pertemuan ke-6, itu tentang teknis panen broiler ya. Jadi kita akan mengamati di sini hal-hal apa yang perlu diperhatikan dan harus kita cermati ketika sedang memanen ayam broiler. Ini juga kita akan melihat nanti analisis usahanya secara sederhana seperti apa untuk mengetahui tingkat keberhasilan peternakan ayam broiler. Misalnya kita sebagai peternak, kita harus memiliki kemampuan-kemampuan yang di semacam analisis ini untuk mengetahui usaha kita seberapa berhasil dalam hal ini peternakan ayam broiler ya. Oke, kapan kita harus memanen si ayam broiler kita atau ayam pedaging kita? Kita bisa melihat di sini kalau di slide ini bisa dibuat 21 hari, 35 hari, 40 hari. Jadi, kapan kita panen itu ditentukan dengan pasar memang yang memungkinkan untuk menampung hasil peternakan kita. Jadi kalau memang di sini ya, kalau kalian lihat ada yang small 1 sampai 1,5 kg, kemudian ada yang besar sekitar 2 kg. Jadi kalau untuk pasar Indonesia sendiri katanya masyarakat Indonesia ini lebih cenderung menginginkan broiler dengan bobot yang kecil. Jadi 1 sampai 1,5 kg. Kalau yang kalian temukan di pasar atau supermarket tertentu yang memang tujuannya itu untuk konsumsi masyarakat, maka bobotnya itu hanya sekitar 1 sampai 1,5 kg. Berbeda dengan broiler yang memang bobotnya sekitar 2 kg. Ini kalau untuk sudah bobot si broiler sudah 2 kg biasanya akan dijual atau pemasarannya itu lebih ke pengolahan daging ya, bisa untuk sosis, nugget seperti itu. Karena memang yang dibutuhkan nanti dagingnya. Oleh karena itu semakin besar dagingnya, maka akan semakin baik karena berhubungan erat dengan jumlah bahan baku yang bisa digunakan ya. Dengan total bobot yang lebih banyak seperti ini akan lebih memungkinkan untuk menghasilkan yang lebih banyak. Kemudian kalau seandainya sebenarnya kita bebas memanen si ayam kita itu tanpa memikirkan pasar yang harus kita capai, maka kita harus memikirkan FCR-nya. Kalau kita sudah memanen 21 hari, apakah di 35 hari ataukah di 40 hari, bagaimana FCR-nya? Jadi FCR itu semacam konversi pakannya ya. Kalau sekiranya konversi pakannya bagus, kita harus perhatikan si FCR ini tadi di umur-umur tertentu ini yang bisa digunakan untuk umur panen ya. Kalau sekiranya memang sudah bagus, kemudian nanti akan menguntungkan ke kita karena kan FCR ini sangat erat dengan KFCR dan umur panen itu sangat erat dengan keuntungan yang akan kita peroleh kelak. Jadi dengan mengamati itu, misalnya kita mau panen 21 hari, boleh juga, 35 hari boleh juga, 40 hari boleh juga, tetapi tergantung pasar yang kita ingin capai. Kalau seandainya bukan pasar yang kita ingin capai, maka kita harus mempertimbangkan FCR si ayam yang akan kita panen. Oke, sebelum panen ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, berikan pakan yang banyak katanya di sini. Misalnya kalau kita anggap saja entah itu seminggu ya, kita berikan pakan yang banyak. Buat apa? Karena ini akan berkaitan erat dengan bobot panennya kelak. Kalau memang misalnya sisa pakannya sudah bisa ditentukan yang sebelum panen, maka kita atur misalnya seminggu lagi panen langsung kita bagi saja per 7 hari. Kita langsung 7 hari ratakan langsung semuanya supaya memang nanti si ayamnya itu bertambah besar. Selain itu, kalau kita panen kan berarti nanti tidak akan ada unggas yang di sana tuh di dalam kandang itu untuk beberapa saat, masa kosong kandang seperti itu. Kalau pada masa itu kan kita menimbun pakan, bisa saja pakannya malah akan lebih rusak seperti itu. Jadi memang kalau sudah ada sisa pakan yang bisa dimanfaatkan selama mendekati masa panen, maka dikasihkan saja semuanya supaya membuat nanti si bobot ayamnya itu lebih besar. Karena otomatis nanti kan semakin besar bobot ayamnya, kita juga diasumsikan akan lebih menghasilkan untung ya, menghasilkan untung yang lebih. Kemudian cek kesehatan dan informasi recording lainnya. Kita harus tahu dulu nih, kira-kira mortalitasnya bagaimana, seperti itu juga termasuk ya. Kemudian apakah ayamnya sehat, kemudian pokoknya informasi recording lainnya. Apakah ada kemungkinan penyakit yang akan menyerang si ternaknya, apakah memang ada suatu penyakit yang baru saja menyerang dan kemudian dilakukan pengobatan. Karena kesehatan si ternak itu nanti akan berhubungan erat dengan situasi ayam itu ketika dipanen. Bisa saja memang kalau status kesehatannya sudah lemah kemudian dipanen, kita tahu sendiri kalau panen broiler itu bisa kita kategorikan sedikit kasar ya. Jadi kalau tidak
sehat si ternaknya, bisa saja malah ketika dipanen malah mengalami kesakitan dan mati sebelum pindah ke industri atau ke tangan konsumen, seperti itu. Hal ini juga berkaitan dengan status kesehatan si konsumen yang akan mengonsumsi si ayam ini kelak. Kalau memang ayamnya sehat, maka otomatis yang mengonsumsi juga akan sehat. Kalau memang si ayam ini mengandung mikroba patogen yang bisa berbahaya, membahayakan manusia, atau bisa zoonosis ya, itu tentu akan tidak baik juga kepada manusianya, seperti itu. Maka perlu dicek hal-hal seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu apakah seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jika seandainya ada memang ayam itu yang sakit, kita berhubungan dengan status kesehatan ya. Dan kemudian kalau ini, jika ternaknya itu ada yang sakit dan kita sedang memberikan pengobatannya, misalnya dia terserang penyakit yang disebabkan oleh bakteri, kita memberikan pengobatan berupa antibiotik. Dan kalau memang si antibiotiknya itu ada istilah withdrawal period atau masa henti obat. Kita harus mempertimbangkan hal itu. Di mata kuliah Caster sudah pernah kita bahas ya. Ada masa henti obat itu. Jadi kalau seandainya si masa henti obatnya, misalnya kamu memberikan antibiotik yang masa henti obatnya itu 10 hari. Kemudian seharusnya ayam itu dipanen hari ini. Tetapi kamu memberikan antibiotik itu terakhir kemarin. Maka besok tidak bisa dipanen ayamnya dan harus menunggu 11 hari kemudian atau 10 hari setelah pemberian antibiotik terakhir ya. Untuk menjamin bahwa tidak ada residu antibiotik yang memang nanti terbawa di ayamnya itu dan terbawa kepada daging yang akan dihasilkan kelak. Karena si residu antibiotik tersebut bisa membahayakan manusia yang mengonsumsinya ya. Itu erat kaitannya, sering dikaitkan dengan karsinogenik atau kira-kira yang bisa menyebabkan penyakit kanker pada manusia, seperti itu. Hasil penelitian mengatakan demikian. Karena itu hal-hal yang sudah disampaikan di sini harus dipastikan untuk diperiksa semuanya. Jadi harus dipastikan dulu kesehatannya tadi, kemudian si antibiotik tadi ya. Kita harus dipastikan bahwa nanti si ayam yang akan dihasilkan ini benar-benar aman sampai ke tangan konsumen sebagai produk daging. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk panen ayam broiler atau ayam pedaging? Di sini dikatakan ada 3 waktu yang cocok atau sesuai dan tepat tadi bilang ini. Ada pagi, sore, atau malam. Jadi kalau pagi itu kita bisa mengasumsikan bahwa suhu tidak terlalu panas. Kalau suhu tidak terlalu panas atau masih sangat segar kalau pagi justru ya. Kalau kondisi lingkungan masih sangat segar pada saat pagi hari, maka nanti si ternak yang akan dipanen tidak akan mengalami stres berlebih yang bisa berakibat buruk pada si ayamnya atau bahkan ke dagingnya kelak yang akan dihasilkan. Kemudian pada sore hari suasana juga bisa sudah dikategorikan sejuk juga ya, hampir sama untuk pagi tadi. Jadi kalau sudah lumayan sejuk, meskipun sebenarnya lebih sejuk pagi ya. Kemudian kalau untuk sore sebenarnya sejuk, bisa digunakan atau cocok dimanfaatkan untuk panen ayam broiler. Kemudian malam juga. Malam kenapa? Sama alasannya. Karena kalau malam itu suhu tidak terlalu panas, kemudian suasana juga sudah gelap, maka si ayam-ayam ini akan bisa dipanen dengan lebih baik seperti itu. Ini juga makanya di sini saya bilang ya, light. What you can do when it's dark, pada pagi hari. Tapi ini bukan sepagi-pagi matahari terbit ya. Sebenarnya lebih pagi lagi gitu, masih cenderung gelap. Sore juga sudah cenderung gelap, malam sudah gelap. Dengan menggunakan cahaya yang tidak terlalu terang, karena kita tahu ayam itu cenderung diam kalau memang suasananya gelap atau remang-remang seperti itu ya, cenderung diam. Maka ketika kita melakukan panen pada kondisi seperti ini, kita akan dengan lebih mudah melaksanakan panen tersebut. Kalau kita misalnya siang-siang pas ayamnya lagi aktif seperti itu, kita akan kesulitan melakukan panen. Karena segala aktivitas si ayam siang-siang itu kan akan berisi, kemudian berlarian ke sana kemari, akan menyulitkan kita melaksanakan panen. Tetapi dengan ketiga waktu ini, pelaksanaan panen akan bisa dilakukan dengan cenderung mudah ya. Selanjutnya, hal-hal yang bisa diperhatikan sebelum panen adalah di sini ya, kita harus memberikan pakannya itu 8-12 jam sebelum panen itu. Itu pemberian pakan terakhir. Mengapa dilakukan seperti itu? Nanti kita jangan memberikan pakan yang terlalu banyak, maksudnya di sini tuh. Jadi kalau sebelum panen nanti, maka kita memberikan semacam pakan untuk 1 hari.
itu diasumsikan nanti sebelum dipanen ayamnya itu tetap bisa makan. Karena di awal tadi kita sudah mengatakan bahwa sebelum dipanen ayam itu cenderung dikasih pakan yang banyak supaya nanti bobot badannya semakin naik seperti itu. Jadi kalau 8-12 jam terakhir sebelum panen sudah dilakukan di pakan terakhir diberikan, maka dia juga tetap bisa mengonsumsi pakan sebelum dipanen. Dan ketika setelah dia dipanen, jumlah pakan yang sisa tidak akan terlalu banyak. Jadi misalkan kalau kita memberikan pakan untuk 24 jam misalnya dalam tempat pakan itu, maka ketika kita sudah selesai melaksanakan panen, jumlah pakan yang sisa itu akan bisa terbuang dan tidak termakan lagi gitu. Kemudian penyekatan ayam di dalam kandang. Ini yang paling lazim katanya, bisa disesuaikan sebenarnya ya. Tetapi ini yang paling lazim bisa 7 kali 3 meter. Kalau sudah disekat sesuai dengan ukuran ini, nanti kita melaksanakan panen itu bisa dengan lebih mudah. Karena kalau misalnya tidak disekat, ayam yang sudah dipanen akan bergeser berlarian, akan dipindahkan ya. Kemudian ayam yang belum dipanen bisa berlarian ke seluruh lokasi kandang. Kalau lokasinya lumayan luas, misalnya ini kandang untuk skala yang luas ya. Misalnya kandang yang besar lah, kita anggap besar untuk skala industri lah, perusahaan seperti itu, maka kandang itu akan lumayan luas. Kalau seandainya dengan panjang yang 50 meter misalnya, kalau kita memanen ayam yang di dekat kita, kemudian yang lain karena dengan stres segala macam terganggu, yang lain pada kabur menjauh dari kita, kemudian kita akan ke sana kembali menuju semacam bergeser semakin ke dalam, akan ada ayam yang datang lagi ke arah kandang yang selainnya, maka akan susah. Jadi dengan penyekatan seperti ini akan sangat memudahkan kita untuk melakukan panen. Kemudian sebelum si truknya datang ya, keranjang ayam yang akan kita gunakan juga harus didesinfeksi. Kenapa si truk pengangkut ini perlu didesinfeksi? Karena nanti ayam yang akan dipanen membutuhkan waktu untuk sampai ke tempat tujuannya, baik itu ke perusahaan pengolahan daging, baik itu ke masyarakat, baik itu ke pasar. Jadi karena butuh waktu, maka ada kemungkinan hal buruk terjadi yang selama transportasi ini. Jadi karena kemungkinan itu terjadi, maka truknya itu harus diusahakan bersih supaya menyediakan tempat yang baik untuk si ayamnya juga. Kalau tempatnya baik, diasumsikan selama proses pengangkutan akan terjadi proses metabolisme yang bisa dikategorikan lumayan normal untuk si ayamnya. Sehingga dia tidak kesakitan atau tidak kekurangan minum, kekurangan pakan seperti itu ya. Dengan kondisi panas dan lainnya kan berpengaruh juga terhadap si kemampuan si ayamnya untuk bermetabolisme di sana kelak. Jadi truknya itu pun harus diusahakan bersih. Kemudian keranjang ayamnya juga. Kita tahu bahwa keranjang ayam ini semacam tempat transportasinya ya. Kalau di truk kan sebagai alat transportasi yang mengangkut ayam-ayam yang telah berada di dalam keranjang. Jadi kalau keranjangnya ini kotor, maka nanti bisa juga dikategorikan ayamnya itu kotor atau kualitasnya kurang seperti itu. Jadi desinfeksi keranjangnya itu pun harus dilakukan karena berhubungan dengan kebersihannya dan juga erat kaitannya dengan bisa saja ada penyakit-penyakit atau hal-hal yang bisa mencemari atau bahkan membahayakan si ayam itu selama proses transportasi. Kemudian sebelum panen juga kita harus menyiapkan alat tulis. Supaya apa? Kita butuh alat tulis untuk ya menulis nantinya. Misalnya ketika dipanen ditimbang kan, maka ayam misalnya dari ukuran 7 kali 3 pertama tadi yang paling dekat dengan pintu kandang dipanen. Setelah itu diambil, nanti misalnya satu orang kan pekerja kandang itu bisa mengambil 3-5 ekor gitu loh. Dikumpulkan baru ditimbang. Ada yang akan menulis untuk mengetahui bobot badannya berapa, bobot hidupnya ya. Kemudian ada juga kita harus menyediakan timbangan. Timbangan sudah jelas, timbangan dan alat tulis ini salah satu peralatan yang memang sangat diperlukan ketika kita menangani panen ya, ketika panen. Karena kita butuh timbangan untuk mengetahui bobotnya, kita juga butuh alat tulis untuk merekap semua data-data yang berkaitan erat dengan produksi si ayam tersebut. Di sini untuk timbangannya ada hal yang harus diperhatikan. Apakah timbangannya akurat? Kalau tidak akurat harus dilakukan kalibrasi. Jadi kalibrasi ini dilakukan untuk menyesuaikan sistem si timbangan tersebut. Kalau misalnya ini timbangan digital, maka harus dipastikan bahwa timbangan tersebut sudah akurat berdasarkan bobot yang seharusnya memang sudah sesuai dengan angka yang tampil di layar seperti itu ya. Karena kalau bobotnya berantakan kan bisa saja malah ada selisih bobot yang bisa merugikan si peternaknya. Kemudian yang kelima ini, kita juga sebelum panen lebih baik tempat pakan dan minum dikeluarkan.
Kenapa dikeluarkan? Itu akan mempermudah kita untuk melaksanakan panen lebih leluasa seperti itu. Kalau ada tempat pakan, bisa saja kita ingin bergerak ke sana, terganggu dengan tempat pakan dan minum. Jadi mobilitas kita terganggu kalau memang tempat pakan dan minum itu masih ada di dalam kandang. Karena itu perlu dikeluarkan supaya mempermudah kita melaksanakan panen. Oke, berikutnya di sini yang keenam, get the mens ready. Maksudnya adalah kalau memang sudah akan direncanakan untuk panen, maka pekerja kandang yang memang sudah lumayan akrab atau sudah lumayan fasih dan atau sudah sangat berpengalaman dalam menangani ayam, itulah yang akan digunakan atau diajak untuk melakukan panen ayam broiler ini. Jadi setelah orang-orang yang memang sudah berpengalaman seperti itu sudah terpilih, maka untuk melaksanakan panennya, melakukan panen, maka akan masuk ke dalam. Jadi orang-orang yang sudah terpilih itu yang sudah bisa berpengalaman itu tadilah. Intinya mereka sudah bisa menangani ayam dengan lebih baik. Setelah itu udah masuk ke sana, kemudian akan dilakukan panen. Jadi panennya itu maka beberapa ekor, 3-5 ekor tadi diambil masing-masing oleh satu orang pekerja kandang itu yang petugas panen ini untuk kemudian ditimbang. Jadi pas pelaksanaannya pun harus dilakukan dengan hati-hati. Yang ketujuh ini ya, do gently. Jangan kasar. Jangan sampai melukai si ayamnya. Kalau kita melakukan panen ini dengan kasar atau sampai melukai si ayamnya, maka kita coba satu contoh. Kalau misalnya kalian atau ada yang panen ya, dia mengambil sayapnya seperti itu. Kemudian sayapnya itu langsung patah. Karena kita tahu ya, ayam broiler itu kan cenderung lebih rentan seperti itulah. Kalau kita penanganan tidak dengan hati-hati, misalnya pas kita mengambil, kita tarik bagian sayapnya, patah di dalam, tulangnya patah, seperti itu, sendinya rusak, seperti itu. Kemudian pas kamu juga mengambil kakinya, menarik kakinya, ternyata pas si ayamnya menggelepar kayak gitu, nanti bisa saja memang si sendi kakinya patah, atau bisa saja tulangnya patah, atau terjadi memar nanti di dagingnya itu. Kalau ini nanti, kalau sudah memar, patah, seperti itu ya, itu untuk dipasarkan itu sudah dipandang buruk atau bahkan dianggap jelek, karena ya kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen akan tentu tidak akan mau mengambil ayam yang memang ada memar. Kalau memar itu diasumsikan bisa saja itu dicurigai sebagai ayam yang mati. Itu yang paling kita takutkan di sini. Jadi kalau memang kita tidak ditangani dengan baik, ada itu memar atau tulang patah, kakinya patah, bagian lehernya warna biru memar seperti itu ya, kemudian kakinya patah juga seperti itu, maka kalau untuk pemasaran pada tingkat tinggi pun ayam sejenis ini tuh tidak akan diterima, karena memang itu sudah dikategorikan sebagai kualitas yang buruk. Padahal itu kan misalnya ayamnya sehat segala macam, kemudian karena penanganan si orang yang panen, maka terjadi memar atau patah tulang, bisa disebutkan bahwa si ayam itu tidak memiliki kualitas yang baik. Padahal itu mutlak kesalahan si petugas panennya. Selanjutnya nomor 8 ini, ditimbang dengan teliti. Kenapa harus ditimbang dengan teliti? Makanya tadi di awal itu memang si timbangannya itu sudah harus dikalibrasi ulang. Kalau memang dicurigai si timbangannya itu sudah tidak akurat. Dengan ditimbang dengan teliti, melakukan penimbangan dengan teliti ya, maka akan kita dapatkan bobot yang seharusnya atau bobot yang sesungguhnya. Dengan mengetahui bobot yang sesungguhnya, maka kita akan dengan benar menentukan FCR atau indeks prestasi atau keberhasilan farm kita ini kelak. Kalau kita sudah mengetahui datanya dengan teliti, maka hasil perhitungan misalnya keuntungan dan kerugian atau hal lainnya mengenai analisis farm itu kita akan tahu. Jadi data itu harus diambil dengan teliti, terutama di sini bobot hidup si ayamnya ya ketika dipanen, karena ayam itu juga dipanen ketika dalam bentuk hidup seperti itu. Maka karena itu pas penimbangan itu harus dengan teliti. Oke, yang kesembilan, kalau si ayamnya itu sudah selesai ditimbang, maka ayam dimasukkan ke dalam keranjang. Jadi ada hal yang harus diperhatikan. Kalau tadi keranjangnya sudah diutamakan didesinfeksi ya, sudah dianggap aman dan sehat untuk si ayamnya, maka kita sebagai petugas panen misalnya teman-teman di sini sebagai petugas panen harus menyesuaikan si ukuran si ayam itu dengan volume atau jumlah maksimal yang bisa ditampung si keranjang ayam tersebut. Jadi di sini dikatakan jika bobot ayamnya itu sekitar 1,6 sampai 1,8 kilo, maka satu keranjang itu bisa muat 8 sampai 10 ekor ayam.
Tetapi kalau untuk 1,4 sampai 1,6 kilo karena ukurannya lebih kecil atau bobot badannya lebih kecil, satu keranjang itu bisa muat 18 ekor. Ini perlu kita perhatikan karena kalau kita misalnya memaksa ukuran-ukuran ayam yang lebih besar di keranjang yang ukurannya seberapa, seperti itu yang tidak sesuai dengan ukurannya, maka nanti ayamnya bisa saja saling berdesak-desakan di sana yang mengakibatkan bisa seperti yang tadi, patah tulang, kemudian ada bagian terdesak sehingga memar, terbentur seperti itu, yang akan kelak berakibat pada pengaruh buruk pada kualitas karkas yang akan dihasilkan kelak. Jadi hal-hal ini harus diperhatikan. Oke, kalau sudah selesai semuanya, misalnya si keranjang-keranjang ayam yang sudah berisi ayam yang telah dipanen itu sudah masuk ke dalam truk yang akan pergi ya ke tempat tujuannya masing-masing lah. Seperti yang tadi, ada yang menuju tempat pengolahan daging, ada yang menuju pabrik pembuatan apa seperti itu, atau ada yang menuju ke pasar seperti itu. Jadi kita sebagai petugas itu harus recheck ulang semuanya. Jadi apakah ayamnya sudah berada dalam keadaan baik, apakah ayamnya tumpukannya sudah sesuai, apakah si ayamnya itu dalam keadaan terlihat sehat di sana, apakah tidak, apa ada yang terhimpit atau segala macam, dicek ulang lagi. Kemudian dicek ulang datanya sudah lengkap atau tidak. Setelah data lengkap semua, keadaan ayam sudah baik dan sesuai, kemudian keranjang sudah tersusun dengan baik, maka kita bisa mengizinkan truk pengangkut ayam broiler kita itu untuk pergi meninggalkan kandang. Dengan syarat itu tadi ya, bahwa semua data dan kelengkapan yang diperlukan untuk analisis usaha dan keabsahan data lah yang akan kita gunakan untuk meninjau keberhasilan peternakan kita itu sudah direkap dengan sempurna semuanya, lengkap. Kemudian yang harus kita pertimbangkan di sini lah, ada yang harus kita perhatikan ya, bahwa sebenarnya ketika si ayam broiler itu ditransportasikan dari satu tempat ke tempat tertentu, ada penurunan berat badan sebanyak 1-3%. Hal ini kenapa terjadi? Yang pertama, dehidrasi. Kalau dia dehidrasi, kita sudah sama-sama paham ya. Dehidrasi itu kekurangan air ya. Kalau kelebihan sejumlah air yang sudah terlalu banyak keluar dari dalam tubuh kita seperti itu. Kita juga paham bahwa sebenarnya tubuh kita ini 70 berapa persen itu adalah air. Jadi kalau memang airnya habis atau berkurang ya sebesar tertentu, maka bobotnya juga akan turun seperti itu. Nanti kalau bobotnya turun ini juga bisa berbahaya kan. Pada kondisi kekurangan cairan tertentu, kita juga bisa semacam bisa malah pingsan seperti itu. Untuk ternak juga hampir sama. Stres, kekurangan cairan tubuhnya juga akan bisa berakibat penurunan bobot badan dan juga berakibat fatal. Jadi ini harus perlu diperhatikan. Makanya tadi ada perlakuan-perlakuan pemberian pakan itu kan diperhatikan juga, sama pemberian minum juga di awal ya. Sebelum dipanen itu diperhatikan karena ada kaitannya dengan ini. Kemudian selama di jalan, entah dia kepanasan misalnya ya, transportasinya jalannya lumayan nggak bagus seperti itu, kemudian jauh gitu ya, pokoknya hal-hal itulah. Dalam hal ini yang pertama dehidrasi dulu kita bahas. Kalau dia dehidrasi, maka nanti kekurangan cairan di dalam tubuhnya itu atau jumlah cairan yang hilang dari tubuhnya itu akan berakibat penurunan atau mengakibatkan penurunan bobot badan si ayam broiler ini selama transportasi. Kemudian pakan, kalau pakan itu kan sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi sebelum si ayam ini pun dipanen, bahwa si ayam ini sudah diberikan pakan. Dan itu terutama tadi yang kita sebut ya, seminggu terakhir mah diusahakan memberikan pakan yang banyak. Kemudian kalau untuk hari itu panennya, maka kita akan memberikan sejumlah pakan untuk kebutuhan semacam 8-12 jam saja. Karena nanti akan berkaitan dengan waktu panen ya. Itu yang berkaitan dengan ini juga, pakannya. Kalau si ayamnya sudah tidak memiliki akses ke pakan sebelum dipanen misalnya ya, maka bisa diasumsikan dia kekurangan nutrisi atau kekurangan makanan lah sebelum dipanen. Maka ketika dipanen kemudian ada transportasi dari suatu tempat ke tempat lain, maka dia bisa kekurangan energi dan malah berakibat dia dengan situasi di lingkungan selama transportasi butuh energi ya, maka dia bisa mengonversi beberapa nutrisi-nutrisi atau daging yang sudah di tubuhnya itu, energi yang di tubuhnya itu yang memang seharusnya bisa disumbang oleh pakan. Tetapi kalau pakannya tidak cukup di awal, maka sejumlah pakan itu nanti bukan pakan ya, maka sejumlah energi yang di dalam tubuhnya itu atau yang disimpan di dalam tubuhnya itu akan dikonversi untuk menghasilkan energi untuk melakukan aktivitasnya, untuk bertahan selama di perjalanan.
Kemudian kalau ini selanjutnya adalah stres. Kalau si ayamnya itu stres, entah itu karena panas, kelembapan, segala macam ya, itu juga akan tetap berakibat pada penurunan si bobot badan ini. Kita sudah jelas mengetahui bahwa stres itu berpengaruh besar pada ternak. Itu memengaruhi konsumsi pakan, konsumsi minum kalau memang ternaknya masih dalam pemeliharaan. Itu juga berpengaruh pada kesehatan, seperti itu. Jadi pas transportasi juga, si stres ini pun bisa berpengaruh pada penurunan si bobot badan 1-3%. Itu berpengaruh besar ya. Kemudian yang saya buat keempat ini ada basket atau si keranjang si ayamnya itu. Jadi kalau si keranjang ayamnya itu misalnya ada bagian yang tajam gitu ya, ada bagian yang tajam yang bisa mengakibatkan si ayamnya sakit atau kesakitan, maka bobot badannya itu pun masih bisa mengalami penurunan. Karena memang segala sesuatu yang tidak sesuai dengan si ayam ini bisa berpengaruh terhadap penurunan bobot badannya. Termasuk keadaan di keranjang si ayam tersebut. Kemudian di transportasi aja. Transportasi juga ya, lama transportasi. Semakin lama transportasi maka kita sebut saja ya selama perjalanan sebenarnya si ayam broiler ini semacam di kondisi yang tidak nyaman. Itu stres itu ya, stres lingkungan bisa. Kemudian kalau semakin lama transportasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan, maka stresnya pun akan berjalan semakin lama. Kalau stresnya berjalan semakin lama, maka penurunan bobot badannya pun akan semakin banyak. Kemudian rutenya maksudnya di sini apa? Apakah jalannya berliku-liku, apakah jalannya jelek, atau apakah jalannya berbatu, seperti itu. Itu juga akan mengganggu keadaan si ayam di dalam basket atau di dalam truknya selama perjalanan. Jalan yang akan gang lurus saja dengan jalan yang berbatu atau berkelok-kelok akan memengaruhi ayam yang di dalam truk transportasi tersebut. Bahkan untuk manusia misalnya juga berpengaruh kan, bisa ada yang mabuk perjalanan seperti itu. Kalau untuk ternak misalnya ayam di sini, mungkin mabuk perjalanan ini tidak secara nyata terlihat. Tetapi yang mungkin terlihat adalah penurunan bobot badannya ini. Maka semakin parah perjalanan yang ditempuh, maka penurunan bobot badannya pun akan semakin tinggi. Kemudian ada early handling. Jadi early handling itu perlakuan awal si ayamnya itu ya. Apakah sebelum berangkat itu apakah diperiksa dengan jelas, apakah si ayamnya sudah nyaman sebelum transportasi, seperti itu. Apakah keadaannya memang sudah cocok untuk ditransportasi. Jika andai saja ada tumpukan-tumpukan tertentu yang bisa berakibat fatal terhadap si ayamnya, maka bisa dikendalikan. Jadi itu semua juga harus diperhatikan. Makanya tadi ada recheck sebelum si truk meninggalkan si kandang. Kemudian ada penanganan yang kasar. Itu juga sudah disebutkan di awal tadi ya. Kalau misalnya pas panen yang diambil sayapnya, kemudian yang diambil kakinya, ada yang sampai memar atau ada yang sampai patah, maka selama dia di perjalanan akan mengalami kesakitan yang lebih besar. Semakin dia kesakitan di perjalanan, maka penurunan si bobot badannya pun akan semakin besar. Jadi semua ini berpengaruh terhadap si broiler itu selama di transportasi. Jadi ini semua harus diperhatikan ya. Sebaik mungkin memang kalau transportasinya lebih dekat ya lebih baik. Maka si bobot badannya itu nanti tidak akan turun segitu banyak. Tetapi kalau untuk transportasi yang tidak dimungkinkan dilakukan dalam waktu cepat, harus lama seperti itu. Maka hal-hal yang lain itu harus kita perhatikan untuk menjamin si broiler itu memang sampai ke tujuan dengan keadaan baik. Oke, untuk asesmen hasil panennya. Jadi yang perlu kita beberapa di sini sudah saya ini ya kita bahas. Yang pertama FCR. FCR itu adalah konversi pakan. Jadi kita akan mengetahui bahwa seberapa besar atau seberapa baik si ayam ini mengkonversi atau menghasilkan daging atau sejumlah daging dari pakan yang sudah dikonsumsinya. Makanya rumusnya juga kan feed per weight. Jumlah pakan yang sudah dikonsumsi dengan bobot badan yang dihasilkan. Masing-masing dalam kilogram satuannya ya. Jadi katanya yang bagus itu sekitar 1,64. 1,63, 64 itu udah merupakan konversi pakan yang baik untuk broiler zaman sekarang. Jadi kalau itu semakin tinggi, maka peternakan kita itu bisa dikategorikan kurang baik. Karena apa? Itu bisa erat kaitannya dengan manajemennya. Kalau memang si ayamnya itu berasal dari genetik yang bagus, kemudian pakannya sudah tentu ya. Kita menggunakan pakan untuk skala perusahaan, untuk pemeliharaan ayam broiler itu sudah pasti menggunakan pakan yang memang kualitas pakannya yang kualitasnya baik. Protein 21% untuk masa starter misalnya seperti itu. Jadi kalau memang sudah pakan baik dan si genetik baik, kemudian konversi pakan si ayam kita itu hanya
misalnya bisa mencapai 2,1 seperti itu, maka itu mutlak kesalahan manajemen. Bisa juga memang ada wabah-wabah penyakit tertentu yang mengakibatkan kelainan metabolisme atau gangguan fisiologis yang berakibat penggunaan nutrisi-nutrisi yang ada di dalam pakan itu terganggu dan tidak maksimal diserap ke dalam si tubuh si ayamnya. Kemudian yang kedua, ini saya sebutkan mortalitas. Mortalitas itu juga bisa kita acu dan jadikan sebagai standar keberhasilan suatu peternakan kita. Kalau memang manajemen kita bagus dan kondisi lingkungan yang baik ya, untuk FCR juga sama. Kalau memang kondisi lingkungan baik, kemudian genetik baik, kemudian ayamnya baik atau pakannya juga bagus, tetapi mortalitasnya masih tinggi, maka kita bisa menduga, bisa ini semacam diyakinkan ya, manajemen kita itu buruk. Berarti ada kita tidak mengetahui panas yang ada di sana, stres panas, kemudian jumlah CO2, jumlah amonia yang di dalam kandang yang berakibat buruk terhadap si ayamnya. Kalau memang situasinya baik, maka konversi pakan dan segala macamnya itu akan baik. Kesehatannya juga akan baik. Tetapi kalau ada hal-hal yang memang tidak bisa kita buat dengan baik sesuai dengan kebutuhan si ayamnya, maka konversi pakannya akan menaik. Jadi buruk ya. Kemudian mereka juga, si ayamnya ini bisa saja sakit, kemudian malah mati, atau mortalitas itu kan jumlah yang mati ya. Dan ini kita bisa mengetahui, makanya saya buat di sini success or not. Jadi kalau memang FCR tinggi, mortalitasnya tinggi di atas 10%, maka peternakan itu bisa dikategorikan buruk atau tidak berhasil lah. Kesuksesannya itu bisa dibilang rendah seperti itu. Kalau memang karena si FCR yang rendah, tapi jangan sampai rendah sekali ya, itu FCR itu tidak mungkin satu, nanti kita bahas lagi. Sebelumnya kan kita sudah pernah bahas ini sebelumnya. Tetapi kan nanti kita, mungkin kalian lupa, nanti kita singgung sedikit lagi mengenai FCR itu, apakah semakin baik semakin rendah atau semakin tinggi sebagaimana. Kemudian kalau untuk mortalitas sudah jelas ya, itu juga kalau semakin banyak ternaknya yang mati, berarti kitanya sebagai peternak itu bisa dikategorikan gagal. Kalau misalnya ini sampai mati 75% misalnya, terserang virus atau entah ada kondisi tertentu, maka peternakan kita itu kita anggap sangat gagal total. Dan itu sangat akan merugikan. Kita bisa mengasumsikan kalau mortalitasnya 75% itu pada umur 30 hari, padahal sudah mendekati panen. Maka jumlah pakan yang kita ketahui merupakan 70% dari biaya produksi peternakan, sudah berapa banyak yang terbuang menjadi sia-sia. Kita sudah memberikan pakan sebanyak misalnya 10.000 ekor, kemudian umur 30 hari kena 75% mortalitas. Itu sudah merupakan kerugian yang sangat besar. Jadi ini juga saya buat di sini sebagai semacam asesmen ya. Kita harus tahu mortalitasnya. Kalau memang besar, maka peternakan kita itu bisa dikategorikan buruk. Di sini ada beberapa ini ya, konversi pakan FCR ya, FCR itu untuk umur dan berat badan dan konsumsi pakan kumulatifnya totalnya. Kalau ini sebenarnya untuk pemeliharaan 5 minggu ya, 35 hari, FCR itu 1,5. Itu kan termasuk bagus ya, seperti yang kita bilang tadi. Dengan bobot 2,1 kg dipelihara secara 5 minggu ya, 5 kali 7, 35 hari. Dipelihara selama 35 hari, bobot badan yang dihasilkan itu 2,1 kg dengan FCR itu 1,560. Seperti yang saya bilang tadi, 1,66364 itu masih tergolong bagus. Jadi kalau misalnya ini minggu di 6, ada FCR-nya itu 1,7 tetapi buat badan sudah mencapai 2,8, maka ini juga masih bisa dikategorikan sebagai FCR yang bagus. Tapi tadi kalau memang untuk pemeliharaan 5 minggu misalnya ya, kemudian untuk 6 minggu sekitar 1,6, 1,7 itu masih tetap dikategorikan bagus. Tapi kita harus ingat ya, kalau bisa semakin rendah FCR ini, maka si ternaknya itu semakin bagus. Demikian sebaliknya, kalau semakin tinggi berarti semakin gagal, semakin tidak baik efisiensi penggunaan ransum di tubuh si broiler tersebut. Oke, berikutnya adalah indeks prestasi atau indeks performance ya. Indeks performance atau indeks prestasi ini akan kalian temui kalau nanti teman-teman di sini ada yang bekerja sebagai supervisor atau technical service atau penyuluh ya di suatu peternakan. Terutama untuk teman-teman cowok ini biasanya banyak nanti akan bekerja sebagai technical service atau penyuluh atau supervisor ya di dalam suatu kandang peternakan. Bisa di perusahaan-perusahaan besar peternakan yang kalian kenali saat ini. Jadi IP ini dihitung berdasarkan rumus ini. Yang pertama 100 dikurang persentase deplesi dikali rata-rata bobot badan per
konversi pakan dikali umur panen dikali 100%. Jadi nanti hasilnya itu berupa ini ya, angka ratusan nanti. Ini rumus IP ini sudah dijelaskan di atas ini, terlihat di tabel ini ya, di bagian ini yang di atas itu. Kemudian untuk mencari depresinya itu bagaimana? Depresi itu adalah populasi ayam dikurang jumlah panen dikurang populasi awal. Populasi ayam yang dimaksudkan di sini adalah populasi ayam yang berhasil dipanen ya. Jadi pokoknya populasi ayam yang dimaksudkan di sini sudah dikurangi jumlah yang diafkir dan jumlah yang memang mati. Jadi populasi ayam yang dipanen itu maksudnya di sini. Itu nanti untuk mengetahui berapa persen lah kehidupan si ayam broiler yang dipelihara itu selama pemeliharaannya. Itu berapa persen diketahui. Kemudian itu yang dimasukkan ke dalam rumus IP yang di atas. Nanti di slide berikutnya kita akan melihat seberapa besar sebenarnya kualitas si IP ini, kualitas IP ini dalam range angka tertentu, yang mana yang bagus dan mana yang kurang bagus. Jadi di sini ya, depresi sudah ada rumusnya. Rata-rata bobot badan sudah jelas. Kita tinggal menimbang, kemudian ketahuan bobot badannya berapa, tinggal dirata-ratakan per ikan total bobot badan semuanya per jumlah ayamnya. Kemudian FCR sudah tahu rumusnya, jumlah pakan yang diberikan per total bobot badan yang dihasilkan. Kemudian umur panen, bisa saja umur panennya misalnya, kalau kita memelihara ayam broiler itu selama 35 hari, sekali dipanen semua, all in, all out, seperti itu. Maka umur panen yang digunakan adalah umur 35 hari tersebut. Oke, bagaimana kalau kita panen bertahap? Misalnya ada yang dipanen umur 21 hari, ada yang dipanen umur 30 hari, ada yang dipanen umur 35 hari. Umur panen yang digunakan yang mana? Kita lihat di slide berikutnya ini. Oke, di sini ya, bagaimana jika panennya itu bertahap? Misalnya, kamu memiliki ayam itu yang dipanen semua ya, total yang dipanen semua itu ternyata ada 9.000 ekor. Di sini 5.000 ekor, 3.000 ekor, 1.000 ekor. Kemudian ini totalnya merupakan 9.000 ekor ayam. Oke. Kemudian kamu panen di umur 31 hari itu ada 5.000 ekor. Kemudian umur 33 hari itu ada 3.000 ekor. Kemudian di umur 35 hari itu kamu panen 1.000 ekor. Umur panen yang akan digunakan untuk menghitung indeks prestasi atau indeks produksi yang tadi seperti apa? Jadi umur panen yang akan kamu gunakan adalah misalnya yang pertama tadi 31 hari kamu panen 5.000, berarti 31 dikali 5.000 ditambah 33 dikali 3.000 ditambah 35 dikali 1.000. Jadi nanti itu per total panen. Ini kan sudah ketahuan bahwa total panennya itu 9.000 ekor ya. Maka itu jumlah hasil yang kamu dapatkan di sini itu akan dimasukkan ke dalam rumus IP tadi. Oke? Oke, dengan melihat tadi dengan melihat jumlah yang mati, konversi pakan, kemudian hal-hal lain yang sudah kita amati di awal ya, konversi pakan, jumlah yang mati, depresinya, setelah masuk ke dalam rumus itu, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ada di bawah 300, ini kita sebut saja range-nya ini antara 300 sampai 400 kira-kira seperti itu ya. Kemudian kalau kalian setelah melakukan perhitungan ternyata indeks performa kalian itu, peternakan kalian itu cuma 301 atau sekitar 301 atau 320 lah seperti itu, maka nilainya itu masih cukup. Itu peternakan kalian atau dikategorikan berhasil tetapi masih dalam kategori cukup. Kalau di bawah 300 itu udah buruk ya, kurang di sini dibilangnya. Kemudian kalau sekitar 326 sampai 350 itu baik. Berarti bisa saja mortalitasnya cuma 5% seperti itu. Kemudian kalau 351 sampai 400 indeks performanya maka sangat baik. Dan kemudian kalau dapat sampai di atas 400 maka indeks performa itu sangat-sangat baik. Ini istimewa katanya ya. Jadi kalau memang di atas 400 ini berarti manajemen sudah sangat baik dilakukan atau diterapkan. Kemudian ayamnya memang memiliki genetik yang bagus, karena kita kan sudah bahas di awal bahwa ternyata beberapa ini di lapangan menunjukkan bahwa kadang farm itu pun mendapatkan DOC yang memang kualitasnya tidak terlalu bagus seperti itu. Ada kasus seperti itu. Kemudian pakan juga kadang didapatkan yang tidak terlalu bagus. Ada kasus seperti itu juga. Jadi dengan pakan yang bagus sudah didapatkan, kemudian genetik yang bagus sudah didapatkan juga, kemudian penerapan biosecurity dan pokoknya manajemen dilaksanakan dengan bagus,
mortalitasnya pun akan nanti lebih rendah. Kalau semua ini dalam kondisi yang baik, maka indeks prestasinya itu atau indeks performanya itu bisa di atas 400. Itu sangat istimewa, sangat bagus ya. Kalau kalian bekerja sebagai technical service atau penyuluh atau supervisor tadi, kalau kalian kandang yang kalian tangani mendapatkan IP yang di atas 400 atau 3 kita sebut saja yang sangat baik ya, sangat baik, keistimewa itu, biasanya yang saya lihat dari teman-teman saya yang bekerja di bagian ini akan mendapatkan bonus. Dan itu bonusnya menurut saya banyak ya. Jadi misalnya nanti kalau teman-teman di sini ternyata ada yang menjadi supervisor atau technical service atau penyuluh nanti ya, itu segala ilmu yang berkaitan dengan peternakan unggas yang sudah kita bahas dan diskusikan, kita sampaikan secara teori, diterapkan dengan baik di sana. Sebenarnya kan yang bekerja juga akan mendapatkan semacam pelatihan juga kan. Kalau dia sudah mendapatkan pelatihan, kemudian sudah dibekali dengan ilmu S1 peternakan, dan dia bekerja sebagai itu tadi ya, supervisor atau technical service tadi, maka diusahakan kalian akan bisa mencapai indeks performa ini di kandang kalian tersebut. Maka kalian akan dapat bonus yang banyak seperti itu. Oke, demikian materi tentang teknis pelaksanaan panen yang bisa disampaikan untuk hari ini ya. Jadi kalau kita coba review dari awal, kita mengetahui bahwa ada hal-hal yang dipertimbangkan sebelum melakukan panen. Dipertimbangkan itu mortalitasnya, ya kan, seperti yang tadi, karena akan berkaitan erat dengan untung dan ruginya kelak. Karena ini kan skala, kalau sudah bicara peternakan itu kan harus ada efisiensi biaya, untung dan rugi harus dibahas seperti itu. Kita juga harus mempertimbangkan FCR-nya apakah sudah bagus atau gimana, seperti itu. Kemudian sebelum panen kita ternyata harus memperhatikan beberapa hal. Mulai dari peralatan, mulai dari pekerja panennya, mulai dari transportasinya, mulai dari ayamnya, pokoknya semua diperhatikan. Termasuk tadi pakannya ya, manajemen pemberian pakan itu ternyata sebelum panen itu ada sedikit berubah gitu. Semua kita perhatikan untuk menjamin si ayam ini berhasil akan disampaikan atau ditransportasikan ke tujuannya. Dengan syarat itu tadi, setelah diukur dengan sangat baik di kandang, ditimbang dengan sangat detail, kemudian sudah data masuk semuanya, sudah keluar dari dalam kandang, data-data semua itu bisa akan kita gunakan untuk menentukan keberhasilan suatu peternakan kita. Dan ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memastikan si ternak itu selama transportasi itu tidak mengalami suatu kerusakan yang berarti. Dalam hal ini termasuk yang tadi memar, kemudian patah tulang, patah sendi, karena berkaitan erat dengan kualitas karkas yang akan dihasilkan. Kemudian dari penjelasan di sini juga kita sudah mengetahui bahwa setelah panen ada yang harus kita amati ya. Misalnya ini indeks prestasinya bagaimana, seperti itu. Karena itu juga penentu kita mengidentifikasi kira-kira seberapa berhasil peternakan yang kita amati lah, yang kita kerjakan, seperti itu. Seberapa berhasil manajemen kita, kemudian perlakuan kita semuanya, sehingga menghasilkan panen yang seperti dijelaskan ini. Kalau memang praktek manajemen kita sangat bagus, genetiknya bagus, pakannya sudah bagus, kemudian kualitas air minum segala macam pokoknya bagus, mortalitas bagus, FCR bagus, seperti itu, maka peternakan yang kita pelihara itu, atau ternak yang kita pelihara itu memiliki produksi yang sangat bagus, seperti itu. Hal itu akan terjadi menghasilkan indeks prestasi yang sangat bagus itu tadi. Dan ini akan berbanding terbalik kalau memang si ternaknya itu tidak dipelihara atau tidak dipelihara dengan penerapan manajemen yang cukup baik, seperti itu. Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk materi ini. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya.